Gejala penyakit ini muncul secara tiba-tiba, menggigil, demam, sakit kepala, dan tentu saja keringat berlebih yang sangat parah. Penyakit yang dikenal sebagai sweating sickness ini muncul beberapa kali pada abad ke-15 dan ke-16, menewaskan ribuan orang dan menebarkan teror pada banyak lainnya. Namun asal-usulnya tetap menjadi misteri. Penyakit ini pertama kali muncul pada tahun 1485, tak lama setelah kemenangan Henry Tudor dalam Wars of the Roses. Dengan tingkat kematian antara 30 hingga 50%, penyakit ini menjadi salah satu ciri khas era Tudor, dan bahkan mengubah jalannya sejarah. Inilah kisah bagaimana wabah sweating sickness menyebar ke seluruh Inggris dan Eropa, lalu menghilang tanpa jejak. Pertempuran bahkan belum benar-benar usai ketika pasukan Henry mulai terjangkit sweat. Asal-usul penyakit ini tidak jelas, apakah berasal dari tentara bayaran Prancis dalam barisan Henry atau dari Rhodes saat Wars of the Roses. Namun, bahaya penyakit ini segera menjadi suatu ancaman. Mereka yang terjangkit menderita gejala seperti sakit kepala, delirium, menggigil, dan keringat keluar terus-menerus. Dan dalam waktu 24 jam, 30 hingga 50% dari mereka yang terinfeksi meninggal. Dengan persiapan untuk upacara penobatan Henry yang akan berlangsung, London kemungkinan lebih padat dari biasanya. Dalam kondisi seperti itu, penyakit baru yang mengerikan ini dengan cepat menyebar. Pada akhir Oktober 1485, ketika wabah mulai mereda, sebanyak 15.000 orang telah meninggal dunia. Namun, sweating sickness tidak berhenti di situ. Penyakit ini akan kembali lagi. Setelah pertama kali muncul pada 1480-an, sweating sickness kembali mewabah beberapa kali di abad ke-16. Putra sekaligus pewaris Henry VII, Arthur, diyakini meninggal dunia akibat penyakit ini sesaat sebelum ulang tahunnya yang ke-16 pada tahun 1502. Kematian Arthur menggeser garis pewarisan tahta kepada adiknya Henry VIII yang kemudian menikahi tunangan Arthur, Catherine of Aragon. Henry VIII naik tahta pada Juni 1509 dan wabah sweating sickness sedikit mereda pada era pemerintahannya. Namun penyakit ini kembali merajalela hebat pada tahun 1528. Ketakutan akan penyakit ini tidak hanya terbatas di London. Pada tahun 1528, sweating sickness juga menyebar ke negara-negara lain di Eropa, dengan kasus yang dilaporkan di Jerman, Belgia, Skandinavia, Lituania, Polandia, Belanda, dan Rusia. Namun wabah ini secara khusus membuat Raja Henry VIII ketakutan. Henry VIII mengambil langkah ekstrim untuk menghindari terjangkit penyakit sweating sickness. Sang raja dikabarkan tidur di tempat tidur yang berbeda setiap malam dan menghabiskan musim panas berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lainnya di pedesaan. Ketika selirnya, Anne Boleyn jatuh sakit, Henry VIII begitu cemas tertular sweat sehingga dia menjaga jarak. Sebagai gantinya, Henry mengirim dokter terbaik untuk merawat Anne. Meskipun Anne berhasil selamat dari sweating sickness, banyak orang lainnya tidak beruntung. Penyakit ini menyerang orang kaya maupun miskin tanpa pandang bulu, tetapi menurut The National Library of Medicine, penyakit ini tampaknya sangat mematikan bagi pria dewasa dari kalangan bangsawan. Hingga penasehat Henry VIII, Thomas More, bergurau, lebih aman berada di medan perang daripada di kota. Setelah menjangkit belasan ribu orang dan korbannya banyak meninggal dunia, penyakit sweating sickness tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Jadi, apa sebenarnya penyakit ini? Tak seorang pun memahami penyakit sweating sickness di abad ke-16, meskipun sudah banyak penelitian dilakukan.
Pada tahun 1552, seorang dokter bernama John Case yang kemudian mengganti namanya menjadi Johannes Caius menerbitkan buku The Sweating Sickness. Dalam buku tersebut, dia menyarankan agar orang-orang menghindari kabut dan buah busuk, serta menyarankan mereka yang jatuh sakit untuk meminum ramuan herbal dan menghindari keluar rumah. Bahkan Caius juga menulis bahwa mereka yang terkena penyakit ini dengan risiko kematian tinggi adalah para pria kaya yang hidup nyaman, atau mereka dari kalangan miskin yang malas, gemar minum bir, dan sering berkunjung ke kedai minuman. Meski demikian, Caius sendiri tidak sepenuhnya memahami penyakit ini. Sayangnya, para dokter modern juga belum berhasil mengungkap penyebab pastinya. Hingga saat ini, penyebab pasti sweating sickness masih menjadi misteri. Berbagai teori telah muncul. Para ahli menduga penyakit ini disebabkan oleh influenza, demam berdarah, antraks, atau tipes. Beberapa penelitian bahkan percaya bahwa penyebabnya adalah hantavirus yang dapat ditularkan oleh tikus dan menghasilkan gejala serupa. Namun belum ada satupun penyakit yang secara pasti dapat dikaitkan dengan sweating sickness. Pada akhirnya, penyakit ini tetap menjadi misteri sejak 500 tahun lalu.